Ya, halo teman-teman, apa kabar ya? Kali ini kita akan membahas mengenai produk. Siapapun yang ingin membuat usaha biasanya diawali dengan pertanyaan pengen jual apa ya. Nah, sederhananya kan seperti itu ya. Aduh, pengen jual apa nih? Apakah buka kafe, apakah jualan pakaian, atau jualan minuman kesehatan dan segala macam. Oh, bagi Anda yang sudah punya channel distribusi yang mapan gitu, juga akan berpikir wah bisa jualan apa ini ya. Atau Anda yang mungkin punya market yang luas, kemudian mulai berpikir wah jualan apa ini. Atau Anda sudah punya produk banyak dan laku, kemudian berpikir lagi mau bikin jualan apa nih. Oke, jadi teman-teman, kalau Anda ingin membuat produk ataupun jasa ya, kira-kira definisi produk yang baik yang pertama, karena ini dari aspek bisnis, adalah laris ya. Kalau produk Anda laris berarti bagus. Wah, kok gampang banget bikin definisinya. Justru pertanyaannya bagaimana produk itu bisa laris kan gitu ya. Tapi ya sudah, itu adalah definisi laris. Jadi nanti ini menjadi fokus Anda bagaimana membuat produk yang baik. Artinya wah produknya harus laris. Nah, tentu apa yang Anda pikirkan nanti jadi komplit ya. Produknya punya kualitas, packagingnya bagus, harganya mesti tepat dan segala macam. Tapi ingat satu hal, jadi ketika Anda merencanakan dalam produk development itu harus ada di kepala, ini bisa laris atau tidak. Itu dalam step-step product development kan panjang ya, ada yang 8, 7, 9 step yang harus kita lakukan. Tapi teman-teman, produk itu usahakan laris ya. Bagaimana supaya laris? Tentu yang kita pikirkan banyak ya. Nah, paling tidak STP ya, segmentasi, targeting, positioning gitu. Mau dijual kemana, segmennya seperti apa. Tapi tetap kunci nomor satu laris. Bisa laris nggak? Kalau kira-kira nggak bisa laris, tidak usah dilanjutkan bikin produk itu. Jadi Anda harus pikirin laris nggak? Nah, biasanya kalau berpikir produknya laris atau tidak, Anda mulai berpikir nih, ada marketnya nggak? Ya, ada pasarnya tidak nih? Ada yang mau beli nggak? Ya kira-kira kalau Anda mau jual mukena, ada nggak sih yang beli mukena? Ada. Kira-kira kalau Anda mau jual sandal, ada nggak sih yang beli sandal? Ada kan gitu ya. Mau jual sepatu, ada nggak sih yang mau beli sepatu? Ada. Nah itu artinya sudah punya potensi laris. Baru Anda pikirkan nanti modelnya, warnanya, bentuknya, segmennya, ciri khasnya, kualitasnya, kekuatannya, keawetannya. Oke ya. Jadi teman-teman, top of mind ketika Anda mau membuat produk, ingat ciri-ciri produk yang baik adalah laris. Yang kedua adalah profit. Ya, tentu laris saja gampang ya, kalau Anda jual dengan harga murah, apalagi di bawah harga produksi, kemungkinan besar laris. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah produk Anda membawa keuntungan, memberikan profit ya, profit yang baik ya. Nah, artinya bahwa dari ongkos produksi produk yang Anda miliki itu bisa dijual lebih tinggi dari harga pokoknya sehingga ada marginnya. Jadi ketika Anda mulai berpikir profit, berarti Anda sudah berpikir juga tentang pricingnya, mau dikasih harga berapa, biaya produksinya supaya efektif seperti apa, apakah harus punya pabrik sendiri, apakah maklon atau tol ke perusahaan lain, atau cari supplier, atau bahkan Anda mungkin cuma agen tunggal ya, tapi itu termasuk mencari produk yang laris. Enggak, agen tunggal mesin cuci, agen tunggal dispenser, kompor, water heater, mobil, memberikan profit atau tidak. Jadi pertanyaan setelah ini laris atau tidak, bisa profit atau tidak, profitnya seberapa besar ya, jangka panjang Anda bisa ambil keuntungan dari produk ini tidak. Oke gitu ya. Nah, ketika bisa menghasilkan profit, kemungkinan bisa go ahead produk itu. Misalnya Anda ingin
punya merek sendiri madu gitu ya, madu Anda nggak punya lebah tapi Anda punya partner nih supplier di daerah Jambi. Nah, Anda mendatangkan madu dari sana, madunya per ton berapa, ongkos kirimnya berapa, Anda jadikan botol-botol kecil, dikasih harga berapa, botolnya berapa, raw materialnya berapa, terus ada direct labor, factory overhead ya kira-kira, sehingga terjadilah brand madu milik Anda gitu ya. Misalnya 200 mili, 400 mili Anda kasih brand, kemudian Anda jual. Nah, Anda harus hitung tuh harga pokoknya berapa dengan cermat, dengan benar, kemudian dikasih harga jual berapa, masih bisa laku ya, laris, dan masih bisa profit, itu masih go ahead tuh. Berarti Anda punya produk yang boleh dilanjutkan nih, karena sudah laris, membawa hasil. Kemudian yang ketiga tentunya sustain ya, bisa jangka panjang nggak ya, atau cuman hit and run ya. Produk yang bagus bisa berkesinambungan, artinya ya Anda pelajari faktor-faktor penunjangnya ya, supply dari produk, harga pokok produk-produk Anda itu ada nggak, bisa terus berlanjut tidak. Oke ya, kalau dia sustain, misalnya Anda mau bikin kopi ya, ada nih supplier kopi, perkebunan kopinya ada. Kalau Anda mau menjual kira-kira setahun sekian ton ada, berarti Anda boleh lanjutkan tuh produk karena sustainable-nya atau berkelanjutannya bisa terjamin. Jangan sampai Anda udah membangun brand capek-capek, misalnya ternyata supply-nya berhenti di tengah jalan, bahkan nggak nyampe 2 tahun sudah nggak bisa supply lagi bahan dasarnya, misalnya seperti itu. Ciri-ciri produk yang bagus berikutnya itu bermanfaat ya, bermanfaat. Kalau narkoba itu kan mungkin laris, mungkin profit, mungkin sustain, tapi tidak bermanfaat, maka tidak dikategorikan produk yang bagus. Bagaimana dengan rokok ya, no comment, nanti jadi polemik, debat ya. Tapi intinya seperti itu, memberi manfaat ya. Misalnya Anda desain sebuah produk, apakah ini memberi manfaat? Misalnya Anda bikin mesin cuci, apakah mesin cuci membawa manfaat? Oh iya. Apakah Anda misalnya jual makanan yang Anda packing bersih, higienis, mudah dibawa, mudah didapatkan karena distribusi Anda cukup bagus, oh berarti produk Anda bermanfaat ya, bisa kenyang, bisa enak kalau makanan. Setelah memberi manfaat, Anda harus yakin ya bahwa produk Anda memberi manfaat, karena intinya bisnis sebenarnya manfaat ya. Mulai dari servis AC, sedot WC, cuci karpet, bubur ayam keliling, itu sebenarnya kan bisnis. Nah, intinya adalah memberi manfaat. Selama bisa memberi manfaat, ada orang yang mendapatkan manfaatnya, bisnis bisa jalan ya. Seperti cuci helm, nah ada orang susah cuci helm, cuci sepatu ya, itu bermanfaat, bisa jalan. Oke. Berikutnya adalah value ya, punya nilai, itu bagus ya, punya nilai. Mungkin laris ya, profitnya nggak terlalu gede gitu ya, sustain ya, bermanfaat ya, value iya, wah bagus kan. Misalnya Anda melihat ada sebuah atau daerah yang berlimpah ruah dengan nanas gitu ya, sampai dibuang-buang, kemudian Anda jadikan selai, berarti selai laris, ada profit, sustain, karena orang nanam nanas, kemudian bermanfaat buat warga sekitar. Nah itu bisnis Anda bagus tuh, memberi manfaat ya, selai nanas, selai pisang, apapun yang Anda lihat di contoh di social entrepreneur itu membuat bisnis yang bisa menyelesaikan masalah sosial. Nah itu juga bagus tuh, bisnisnya menyelesaikan masalah sosial, berarti produk yang Anda buat juga menyelesaikan masalah sosial, berarti ada nilai tambahnya tuh, ada value-nya tuh, itu termasuk produk yang bagus ya. Mistir tuh teman-teman. Misalnya ya social entrepreneur tuh apa, misalnya Anda bikin garment tapi penjahitnya adalah warga sekitar ya. Anda punya produk, Anda desain, kemudian mengerjakan adalah warga sekitar, ada nilai tambahnya tuh, ada value tambahan, ada nilainya. Kemudian produk yang bagus, dia punya leverage effect ya, kekuatan mengangkat. Artinya kalau Anda punya produk satu saja yang bagus, nanti Anda bisa bikin produk berikutnya itu keangkat, nah itu makin bagus tuh.
Nah, itu biasanya nempel juga di brand. Ketika brand sudah kuat, otomatis punya leverage effect ya. Jadi Anda tahu ya, mungkin ada orang pertama jual mesin cuci, begitu laris jual dispenser dengan merek yang sama, boleh ya. Yang pertama dia jual lipstick, begitu laris dia bikin bedak tabur, dia bikin blush on, dia bikin maskara dan seterusnya dengan merek yang sama. Itu juga leverage. Bahkan ada orang yang bikin kopi dengan merek A, kemudian karena kapasitas produksi masih bisa digenjot, dia bikin brand lagi merek B. Nah, sebenarnya merek A tadi punya leverage effect terhadap brand saudaranya, itu juga bagus. Artinya sebenarnya produk yang sukses itu punya daya leverage itu ya, produk yang sukses. Jadi dalam proses produk developnya benar, produk launchingnya sukses, diterima di pasar, brandnya makin kuat, nah itu produk yang bagus ya. Artinya Anda bisa temui di pasar produk-produk yang bagus, clear ya. Misalnya ya clear ya, sampo clear, Pepsodent ya, produk-produk Unilever itu kan produk-produk ya bagus gitu ya. Kosmetik ya, ada Mustika Ratu, Sari Ayu, nah itu produk-produknya kuat di brand itu, kemudian ngangkat bahkan brand saudaranya ya. Jadi satu pabrik tapi brandnya macam-macam itu ada. Berikutnya juga teman-teman, tentu yang akhir-akhir ini jadi isu ya, mengenai lingkungan. Produk yang bagus adalah produk yang ramah lingkungan ya, ramah lingkungan. Artinya bahan-bahannya ramah lingkungan, waste-nya buangannya itu juga ramah lingkungan. Oke, teman-teman, selamat siap-siap untuk membuat produk ya, produk untuk bisnis Anda. Termasuk kalau produk-produk digital gitu sama ya, laris, banyak peminatnya, profit hampir pasti digital ya. Kalau Anda development risetnya biaya sekian, makin banyak makin untung ya. Paling ekstrim contohnya Windows ya, Microsoft ya. Operating system itu hampir semua orang pakai ya, seluruh dunia. Padahal itu sekali bikin ya tinggal copy kan, copy kasih registrasi ya, nomor license-nya. Betapa mudahnya itu cari profitnya, hampir 100% profit. Oke kan, karena itu material cost packagingnya sangat murah, itu cuma berapa ya, di bawah 5% dari harga produknya. Terus beri manfaat dan nilainya leverage ya. Kalau dari Microsoft gitu ya, ada Windows, kemudian ada Office, angkat lagi ya. Kemudian teman-teman sustain. Nah, cuman kalau dari sisi teknologi sustain itu agak susah ya. Harus benar-benar research and development terus karena teknologi berkembang. Kecuali kalau yang memegang kendali ya. Microsoft itu termasuk yang memegang kendali. Tapi kalau Anda software yang diinstal ya, third party istilahnya di Windows ya, bisa jadi itu nanti segera berganti dengan teknologi baru ya, teknologi baru. Kita sudah banyak melihat tuh, dulu Nokia, kemudian BBM ya, BlackBerry itu, BBM-nya sukses, kemudian kena WhatsApp, hancur-hancuran lagi, BBM hilang, sekarang WhatsApp, kemudian ada Line, tapi Line kayaknya juga nggak bisa. Nah ini WhatsApp, ini sampai detik ini saya bikin rekaman masih bertengger ya, hal semacam itu. Kemudian teknologi misalnya Facebook ya, Facebook sudah mungkin udah mulai decline, tapi di sisi lain kan ada Instagram ya, yang pemiliknya sama WhatsApp, Instagram, tapi tetap harus bikin inovasi terus ya. Oke teman-teman, selamat membuat produk, mudah-mudahan produk Anda sukses di pasaran. Itu ciri-cirinya, kemudian nanti step-stepnya bagaimana product development, insya Allah kita bisa bahas. Thank you.